Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehanya Miss. Kembali lagi bersama Miss Fitri di video pembelajaran kita hari ini. Miss harap anak-anak Miss semua masih dalam keadaan sehat dan semangat belajar dari rumah ya nak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi pelajaran kita hari ini ya nak. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi hari ini, yaitu tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Baiklah, sambil Miss menjelaskan pelajaran kita hari ini, anak-anak Miss buka buku tema 2-nya ya. Berikut adalah notasi angka dari lagu Menanam Jagung. Mari kita buka buku paket halaman 11 dan sama-sama kita nyanyikan lagunya ya nak. Tahukah kamu tinggi rendah nada? Nah, nada terdiri atas nada rendah dan nada tinggi ya nak. Semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Ini arahnya ya, mulai dari sini sampai ke kanan. Nah, titik bawah menandakan nada rendah, titik yang ada di bawah angka. Sedangkan titik yang ada di atas angka menandakan nada tersebut adalah nada tinggi. Birama. Nah, birama merupakan ketukan dalam sebuah lagu yang biasanya jumlah ketukan dalam sebuah lagu yang biasanya ditulis dalam bentuk pecahan. Nah, birama lagu dari lagu Jagung tadi adalah 4/4. Satu birama 4 ketukan. Satu ketukan sama dengan 1/4. Nah, sedangkan kedua nada dalam satu ketukan masing-masing 1/8 ketukan. Berikut air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Coba perhatikan gambar berikut pada halaman 12-13 ya nak. Nah, coba anak Miss perhatikan gambar pertama, ada seorang anak perempuan yang sedang meminum air. Dan gambar kedua, ada seorang anak laki-laki yang sedang mandi. Baiklah, kita lanjutkan. Mari sama-sama kita berdiskusi. Pertama, mengapa anak tersebut minum? Jawabannya adalah karena anak tersebut merasa haus. Yang kedua, mengapa anak tersebut mandi? Jawabannya jelas, supaya bersih dari kuman. Yang ketiga, apakah mandi dan minum adalah kebutuhan?
Jawabannya ialah ya. Nah, yang keempat, apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Nah, jawabannya adalah maka badan kita akan kotor dan didatangi oleh penyakit. Nah, selanjutnya, apakah kita semua membutuhkan air bersih? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah ya. Apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Iya, maupun hewan, manusia, dan tumbuhan semua berhak mendapatkan air yang bersih. Nah, apa yang dimaksud dengan hak? Jawabannya, hak adalah sesuatu yang pantas untuk dimiliki. Nah, coba carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat berikut alasannya. Nah, jawabannya, hak mendapatkan lingkungan bersih agar tetap sehat. Dan yang kedua adalah hak mendapatkan bermain di sekitar rumah agar mendapat banyak teman. Itu adalah contoh hak untuk kamu ya, Nak. Kita lanjutkan. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Coba anak-anak Miss perhatikan gambar berikut ini. Gambar A, di sini ada orang yang bergotong royong membersihkan sungai, dan gambar B ada seseorang anak laki-laki ia menutup keran jika air bak telah penuh atau sudah tidak digunakan lagi. Nah, kita lanjutkan. Coba anak-anak Miss perhatikan diagram berikut ini. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang pantas untuk dimiliki oleh seseorang maupun kelompok. Contoh hak. Yang pertama, menonton TV. Yang kedua, disayang orang tua. Yang ketiga ialah bermain. Nah, contoh yang bukan hak. Pertama, membersihkan kamar mandi. Yang kedua, mandi. Dan yang ketiga, merapikan mainan. Kita lanjutkan. Mari berdiskusi. Nah, apa saja? Nah, untuk berdiskusi ini anak-anak Miss buka buku paket halaman 13 ya. Yang pertama, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? Iya, ini gambar A tadi ya, Nak, membersihkan sungai. Jadi, dampaknya ialah sungai akan bersih dan tidak tercemar. Yang kedua, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A? Tentu saja sungai akan kotor dan tercemar oleh sampah. Nah, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B, gambar yang ini ya, Nak? Nah, jawabannya air tidak cepat habis. Nah, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B? Air akan cepat habis dan terjadi pemborosan air. Baiklah, kita lanjutkan. Perhatikan diagram berikut ini. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh setiap orang. Nah, contoh dari kewajiban ialah sholat 5 waktu, hormat kepada orang tua dan guru, juga belajar. Selanjutnya, yang bukan contoh kewajiban ialah bermain, menonton TV, dan merusak tanaman. Nah, jadi bermain adalah contoh dari contoh dari hak. Dan menonton TV juga contoh dari hak. Sedangkan merusak tanaman adalah perbuatan yang tidak patut dicontoh.
bukan merupakan sebuah hak, juga bukan merupakan sebuah kewajiban. Nah, jadi harus anak-anak Miss ingat, ada hak dan kewajiban. Sebelum kamu menerima hak kamu, alangkah baiknya kamu memenuhi kewajiban kamu terlebih dahulu. Kita lanjutkan ya, Nak. Nah, kita kembali berdiskusi dari gambar A dan B tadi. Apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? Jawabannya iya, harus. Nah, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh setiap orang. Nah, yang terakhir, carilah contoh kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat. Berikut alasannya. Jadi contohnya itu seperti membersihkan sungai supaya tidak tercemar dan menghormati tetangga yang sedang beribadah agar hidup kita selalu damai. Baiklah, Miss lanjutkan lagi ya, Nak. Di sini ada perbedaan hak dan kewajiban. Di sini anak-anak Miss buka bukunya halaman 44 ya, Nak. Nah, coba anak-anak Miss lihat. Di sini ada tabel hak dan tabel kewajiban. Haknya yang pertama di sini kita memiliki, mendapatkan dan menerima. Itu adalah ciri-ciri dari hak. Yang kedua, pemberian atau hadiah. Sesuatu yang diberikan kepada kita atau yang dihadiahkan untuk kita itu adalah sebuah hak. Nah, jadi kewajiban di sini yang pertama adalah yang kita kerjakan atau laksanakan. Contohnya, membersihkan rumah, kamu bekerja karena menyapu, mengepel. Nah, itu adalah contoh kewajiban. Yang kedua, pekerjaan atau kegiatan. Hal yang kamu kerjakan atau kegiatan yang kamu lakukan itu adalah sebuah hak, itu adalah sebuah kewajiban ya, Nak. Miss lanjutkan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada kolom pertanyaan, gambar 1 dan gambar 2. Pertanyaan yang pertama, apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Coba anak-anak Miss perhatikan gambar pertama. Jawabannya ialah sudah. Mengapa sudah? Karena dia sudah dapat menggunakan air. Nah, gambar kedua. Sudahkah dia mendapatkan hak dengan baik? Jawabannya juga sudah, karena dia dapat menggunakan air untuk membersihkan piring atau mencuci piring ya, Nak. Pertanyaan kedua, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jawabannya belum. Kenapa belum ya? Karena dia tidak menutup keran air dan membuat air menjadi berlimpah. Dia melakukan pemborosan air. Selanjutnya gambar kedua. Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jawabannya sudah, karena dia hanya mencuci piring. Ia menggunakan air secukupnya. Pertanyaan terakhir, apa yang sebaiknya dia lakukan? Untuk gambar pertama, yang seharusnya dia lakukan ialah mematikan keran air sampai selesai menggosok gigi. Gambar kedua, seharusnya ia lakukan mematikan keran air sampai selesai mencuci piring. Baiklah, dari sini Miss harap anak-anak Miss sudah paham ya, Nak, tentang hak dan kewajiban. Selanjutnya, air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat penggunaannya. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 65 yang artinya, dan Allah menurunkan dari langit air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengar
mendengarkan atau mempelajarinya. Nah, baiklah, jadi dalam surah ini kamu belajar tentang air yang menghidupi seluruh isi bumi. Nah, untuk itu kamu harus bersyukur ya nak. Dan ingatlah setiap turun hujan kamu harus membaca doa turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini lebat dan membawa manfaat. Baiklah, kita lanjutkan ya nak. Tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk menghematnya. Apa itu minyak bumi? Ayo membaca halaman 44. Jadi bukalah buku kamu halaman 44 ya nak. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan demikian, dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Nah, mari kita jawab bersama soal-soal berikut ini ya nak. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan beberapa contoh. Jawabannya, maksudnya kita mempunyai hak untuk menggunakan minyak bumi dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya, menggunakan pertalite untuk bahan bakar mobil atau sepeda motor. Yang kedua, apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Jawabannya, maka akan marah. Tentu mereka marah karena sudah melaksanakan kewajiban tapi tidak bisa mendapatkan hak yang mereka butuhkan. Nah, yang ketiga, kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan contohnya. Nah, jawabannya ialah kita tidak boleh membuang-buang minyak bumi. Jadi harus berhemat ya nak. Contohnya seperti berjalan kaki atau menggunakan sepeda menuju tempat terdekat. Jadi jangan menggunakan mobil untuk berkendara ke tempat yang dekat. Jadi kamu boleh berjalan kaki ataupun bersepeda sehingga menghemat bahan bakar minyak. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? Nah, maka minyak bumi susah didapat atau langka. Jadi minyak bumi cepat habis ya nak. Selanjutnya, berikan saranmu cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Nah, jadi jawabannya ialah yang pertama, menggunakan seperlunya. Yang kedua, sering berjalan kaki atau bersepeda. Nah, itu adalah cara untuk memanfaatkan minyak bumi secara bijak ataupun kamu juga berhemat. Nah, sebagai makhluk Allah yang sempurna, juga sebagai warga negara yang baik, maka kita perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, melaksanakan kewajiban dengan baik, contohnya menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan air dan minyak bumi seperlunya. Yang kedua,
menerima hak setelah memenuhi kewajiban. Karena semua itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga kita tergolong sebagai pribadi yang soleh dan soleha serta berakhlak mulia ya nak. Nah Miss rasa cukup sekian pembahasan kita hari ini. Jika ada hal yang tidak kamu pahami, boleh tanyakan langsung kepada Miss. Dan jangan lupa kerjakan tugas kamu di Google Classroom ya nak. Miss tunggu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam setiap harinya. Miss akhiri dengan Alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.